Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallati bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana wa atba'ina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Yang saya hormati Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Indonesia, sahabat saya Dr. Dhanil Azhar Majuntak. Yang terhormat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Adinda Dr. Hilman Latif. Yang saya hormati Dirjen SDM Kesehatan Dr. Yuli Varian MEP. Yang saya hormati Dirut Bank Syariah Indonesia. Yang terhormat para pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Agama dan di seluruh Indonesia, para kanwil. Di sini juga hadir para staf khusus dan tenaga ahli Kementerian Agama Republik Indonesia, seluruh para calon jamaah haji di seluruh Indonesia. Bermula ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi kita sangat kenal, kuntu kanzan makhfiyan wa ahbibtu an urf fa khalatul khalqa fa bi'arf. Aku pada mulanya itu adalah gudang yang tersembunyi. Aku mencintai untuk mengetahui diriku sendiri, lalu aku menciptakan makhluk untuk memahami, mengetahui diriku. Hadis ini sangat masyhur. Jadi ini rencana Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang dari awal ingin menciptakan makhluk ketika masih pada saat itu sendirian. Allahu alam, kita enggak tahu. Kemudian terciptalah malaikat, jin. Dan pada saat itu Allah pun juga mendeklarasikan di dalam Al-Baqarah ayat 30 disebutkan, ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Ingatlah ketika Allah mendeklarasikan di depan para malaikat, aku akan menciptakan pendatang baru yang namanya manusia untuk menjadi khalifah, representatif aku mengelola alam semesta ini. Maka serentak para malaikat pada waktu itu qalu, jadi interupsinya malaikat kepada Allah, kenapa engkau akan menciptakan pendatang baru itu yang namanya manusia? Bukankah manusia nanti itu yang akan merusak alam dan menyebabkan pertumpahan darah? Sampai di situ Allah tidak keberatan terhadap malaikat. Allah mencintai dialog. Ini tradisi Tuhan. Dialog terhadap anak kecil belum lahir pun. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Mau enggak engkau menjadikan aku sebagai Tuhanmu? Bala, of course, pasti. Ya. Jadi jangan takut berdialog anak kecil,
Janin pun diajak berdialog oleh Allah, padahal dia Tuhan. Nah, Fir'aun pun, iblis pun diajak berdialog. Ya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Hai iblis, kenapa enggak mau sujud terhadap Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku, tangan maskulin, tangan feminin, satu-satunya makhluk Allah yang diciptakan dengan handmade-nya Allah. Jadi manusia itu handmade-nya Allah. Khalaqtu bukan khalaqna. Kenapa enggak mau sujud? Dia kan diciptakan dari tanah yang jorok, saya diciptakan dari api. Ya. Jadi amkunta, apakah engkau termasuk ya istikbar atau al-alin, mengangkat dirinya tinggi-tinggi? Istikbar artinya sombong, itulah iblis. Masa saya mau sujud kepada Adam dari tanah jorok, saya dari api. Ada teman saya, Pak Ali Mubin di Makassar, dokter. Itu karena iblis tidak tahu kimia. Kalau iblis tahu ilmu kimia pasti mau sujud, karena komposisi kimia api itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan komposisi kimia yang terkandung dalam tanah. Ya. Jadi malaikat pun juga diajak dialog. Jadi Bapak Ibu calon jemaah haji, setelah pulang tanah haji nanti jangan takut berdialog siapapun, karena itu tradisi Tuhan. Ya. Kita lihat Nabi diajak berdialog, semuanya dialog. Tapi yang membuat Allah sedikit agak apa ya, dari gaya bahasa yang digunakan, ketika malaikat mengatakan lanjutan dari ayat itu, wa nahnu nusabbih bihamdik wa nuqaddisu lak. Ya. Tadi protesnya, kenapa engkau menciptakan pendatang baru langsung dilantik jadi khalifah? Ya. Padahal dia nanti akan merusak lingkungan dan menyebabkan pertumpahan darah. Sementara kami para malaikat ini nusabbih, senantiasa bertasbih, memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan mengkuduskan engkau. Ya. Nah, jadi itu ada semacam unsur menepuk dada sebagai ahli ibadah. Nah, itu yang enggak disukai oleh Allah. Itu disebut dengan al-alin, mengangkat dirinya sebagai orang yang bermartabat tinggi secara spiritual. Sedangkan iblis mengangkat dirinya sebagai makhluk yang lebih tinggi dari segi biologis. Dua-duanya ternyata tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu iblis jatuh ke bawah ke lembah neraka, dilaknat. Malaikat pun juga jatuh, Bapak Ibu. Maaf para malaikat, kita baca ayatnya, pemahaman kita seperti itu. Tadinya malaikat itu memenuhi arasy di sekitar istana Tuhan, tapi begitu mempertanyakan dan mengangkat dirinya lebih tinggi, maka 40 hari malaikat itu tidak disapah oleh Allah. Menyesal malaikat, menepuk dada sebagai ahli ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, hebat apapun dirinya sebagai ahli ibadah, jangan menepuk dada sebagai ahli ibadah. Itu namanya al-alin. Jatuhlah malaikat itu ya setelah 40 hari bertawaf, dan inilah ibadah pertama secara fisik visual hamba Allah, tawaf. Jadi tawaf itu adalah ibadah yang paling pertama, Bapak Ibu sekalian. Turunlah kalian di Baitul Ma'mur. Jadi Allah menciptakan taman mininya arasy, malaikat disuruh turun, disitulah para malaikat melakukan tawaf. Dan ketika Adam dan Hawa pun juga diciptakan, ikut juga bertawaf di situ. Dan ketika Nabi Adam nanti juga melakukan pelanggaran, yang paling pertama diminta oleh Allah oleh Nabi Adam dan Hawa, bukan minta makan, bukan minta pakaian, bukan minta minum, tapi minta rumah pertobatan. Inni dhalamtu nafsi, ya Allah, kami menganiaya diri kami sendiri, melanggar petuah-petuah. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon khuldi ini,
Semua Anda boleh lakukan kecuali satu, jangan mendekati buah khuldi. Namanya pengantin baru menikmati surga, digoda oleh iblis. Adam, tahu nggak? Itu buah khuldi itu dari akar kata khalada, abadi, pohon keabadian. Kalau kamu makan buah khuldi itu, kamu akan abadi di surga. Sementara Allah merencanakan untuk memindahkan kamu di bumi penderitaan, meninggalkan langit kebahagiaan ini. Tidak, kata Adam. Putus asa iblis, dia goda istrinya, Mbak Hawa. Tahu nggak kenapa kamu dilarang makan itu? Allah akan menurunkan Anda di bumi penderitaan, berkeringat, belum tentu dapat makanan rezeki. Di sini kan enak, tanpa ada keringat, makanlah bang, kita kan enak di sini. Ya akhirnya dalam riwayat itu juga, ya kombinasilah Adam dan Hawa tertarik dengan provokasi iblis itu. Maka setelah dia bukan saja mendekati, tapi makan buah khuldi itu. Setelah makan buah khuldi, badat lahuma sawatuhuma, pakaiannya terbuka, telanjang gitu. Nah, jadi lalu apa selanjutnya? Ihbitu jami'an. Turunlah kalian ke dalam bumi penderitaan. Terkaparlah di bumi. Perjumpaannya nanti itu di Bukit Arafah. Adam dan Hawa berbeda tempat jatuhnya di bumi, mendaratnya di bumi. Disitulah Adam dan Hawa berjumpa di Bukit Arafah. Di situ nanti Bapak Ibu bisa melihat monumennya. Makanya disebut dengan Bukit Arafah, perjumpaan kembali Adam. Pertobatan. Disitulah tawaf seperti apa yang dilakukan ketika bersama malaikat tawaf mengelilingi Arasy di Baitul Ma'mur di sana. Jadi dalam riwayat hadis disebutkan bahwa Ka'bah itu ibarat tusuk sate ke atas, itu urutan ke-14 miniatur Arasy. Jadi di atas sana juga masih ada, kita nggak tahu. Jadi bertawaf mengelilingi Ka'bah itu menirukan malaikat. Jadi itu sambil menggugurkan dosa-dosa Bapak Ibu, bertawaflah mengelilingi Ka'bah di situ. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya. Nah, inilah rumah pertama dibangun. Hajar Aswad itu tadinya Bapak Ibu dalam riwayat itu, ya, itu rumah putih itu atau batu putih. Ya. Jadi bukan Hajar Aswad, tapi Hajar Abyad, batu pualam surgawi. Karena mungkin dosanya manusia dan termakan waktu, maka itu menjadi hitam, menjadilah Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kalau kita lihat sejarahnya, Hajar Aswad itu sebetulnya itu sudah tinggal 7 butir sebesar kemiri, karena pernah hilang di situ, dicongkel oleh dinasti Buwaihi. 3 tahun baru ditemukan pecahan-pecahannya, lalu dibikin macam miniaturnya seperti sekarang ini. Jadi di situ aslinya tinggal sedikit sebetulnya. Itu yang kita cium setiap saat. Bapak Ibu sekalian, jadi Ka'bah yang Bapak Ibu nanti sebentar akan putar itu, yang bertawaf itu bukan hanya Bapak Ibu, malaikat dan jin pun juga ikut bertawaf di tempat yang sama. Karena di dalam kitab-kitab kuning disebutkan ada malaikat bumi, ada malaikat langit, ya, ulul azminya para malaikat itu. Jadi yang bertanya tentang ataja'alu fiha may yufsidu fiha itu adalah malaikat bumi. Setiap tetes hujan dikawal oleh malaikat, tapi pengawalnya itu malaikat bumi. Lain martabatnya dengan Jibril, Mikail, Israfil, itu malaikat langit. Jadi tabakan antabak ada martabatnya juga malaikat itu, seperti manusia juga. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sengaja ini saya ingin sampaikan karena mungkin jarang Bapak Ibu dan para ulama kita pun juga jarang menyampaikan. Ya. Jadi asal usulnya seperti itu. Kenapa ada haji? Haji itu ibadah pertama mendahului salat, puasa dan seterusnya.
Semua mulai dari Nabi Adam melaksanakan ibadah haji. Ya. Sedangkan Makkah itu artinya batas tanah suci Mekah. Kira-kira kalau kita Bapak Ibu masuk di Mekah itu ada nanti Bapak Ibu akan menjumpai monumen dudukan Quran di tengah jalan begini ya Bapak Ibu. Di dasarnya ada Quran, di atas itu monumen Quran. Itu perbatasan Quran. Perbatasan tanah suci Mekah. Jadi ada cerita menarik dalam kitab Futuhatul Makkiyah karangan Ibnu Arabi, itu 6 jilid, versi saya 4 jilid. Jadi Ibnu Arabi ini salah seorang waliullah, bahkan ada yang mengatakan imamul aulia, imamnya para wali. Bingung dia, apakah sholat 100.000 pahalanya itu di pelataran Ka'bah atau seluruh lingkungan tanah haram? Lalu melakukan meditasi, tahanus. Akhirnya dia berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, rohnya Abu Bakar. Ketemu, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Waalaikumsalam. Boleh nggak saya bertanya, yang dimaksudkan hadis Nabi sholat di depan Ka'bah atau di tanah suci Mekah lebih luas? Kata Abu Bakar, ini bisa kita lihat di jilid pertama halaman bagian awal Futuhatul Makkiyah ya, Ibnu Arabi. Waktu Rasulullah hidup, dia menjelaskan hadis ini depan kami. Yang dimaksudkan 100.000 lebih utama bukan hanya di pelataran Ka'bah ini, tapi seluruh tanah haram, insya Allah. Jadi Bapak Ibu jangan juga tergila-gila untuk salat harus pelataran Ka'bah. No. Yang penting di batas tanah haram itu, insya Allah pahalanya 100.000. Masjid dekat-dekat kemah Ibu itu pun juga asal tanah haram. Itu adalah tanah alladzi barakna haulah, penuh dengan berkat di sekitarnya. Jadi Makkah, tempat berdirinya Ka'bah, Makkah tanah haramnya itu Bapak Ibu sekalian. Yang alladzi barakna, yang Allah memberkati di sekitarnya, itu bukan Bakkahnya, tetapi Makkahnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, alladzi barakna haula, yang Allah berkahi di sekitarnya. Ya, jadi bicara tentang manasik haji Bapak Ibu sekalian, jangan hanya teknikalnya seperti yang dalam buku-buku manasik haji yang selama ini kita baca. Maka itu saya minta kepada teman-teman Kementerian Agama ya, bagian haji, rombak total manasik haji yang selama ini yang terlalu fikih oriented. Kita haji itu bukan hanya untuk ingin menggapai makbulnya haji, tapi yang kita inginkan lebih dari itu adalah mabrurnya haji. Semua haji mabrur itu pasti makbul, tapi tidak semua haji makbul itu mabrur. Apa perbedaannya? Makbul haji ialah seluruh rukun syarat dipenuhi, maka insya Allah hajinya makbul. Tapi tidak semua orang yang menunaikan rukun syarat haji, bahkan mungkin juga sunatnya haji dilakukan, itu hajinya mabrur. Apa haji mabrur itu Bapak Ibu sekalian? Haji mabrur itu bukan diukur pada saat pelaksanaan hajinya. Makbulnya haji itu diukur ketika kita masih di tanah suci. Tapi mabrurnya haji itu diukur setelah kita pulang dari tanah suci. Makanya itu haji mabrur itu ada 7 keutamaannya. Dan inilah yang kita nanti akan lakukan ya, Kementerian Agama, walaupun nanti hajinya ke BPH, tetapi tanggung jawab Kementerian Agama memabrurkan hajinya para hujjaj. Haji mabrur itu insya Allah dalam hadis Bukhari Muslim, al-hajjil mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Tidak ada balasannya kecuali surga. Hapus semua dosa-dosanya. Jadi nanti kayaumi waladathu ummu, pulang dari tanah suci ke tanah air itu dalam keadaan
bersih suci seperti bayi yang baru lahir. Itu namanya haji mabrur. Tanda-tanda haji mabrur ialah akhlaknya semakin mulia. Tadinya pilih-pilih teman, sekarang siapapun diajak berteman, pilih sahabat. Ya. Ibadahnya makin rajin, itu tanda-tanda haji mabrur. Kemudian juga semakin jauh terhadap dosa maksiat. Sebelumnya langganan, gunting semua dosa-dosa langganan. Ya. Kemudian ibadah sosialnya semakin nyata, yang tadi dikatakan oleh Pak Wakabadan. Dan yang keenam, dibanggakan oleh Allah depan para malaikat. Inilah hambaku, ya, mendapatkan jamaah mabrur, haji mabrur. Dibangga-banggakan di depan para malaikat, itu hadis Nabi Bapak. Kemudian juga haji mabrur itu pahalanya lebih utama daripada jihad, berjuang di jalan Allah, perang dan seterusnya. Nah, kabar gembira buat Bapak Ibu sekalian tahun ini, bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, insya Allah tahun ini adalah haji akbar. Insya Allah kita akan menunaikan puncak haji itu tanggal 6 Juni, itu bertepatan hari Jumat. Berarti itu adalah haji akbar. Ya. Tanggal 5 Juni 2000, itu 9 Zulhijjah itu nanti. Itu menurut ilmu hisab. Ru'yahnya nanti kita akan lihat, tapi diduga bahwa ini akan sama. Alhamdulillah kita lebarannya, puasanya sama, kemudian juga lebarannya juga sama, kemudian juga haji akbarnya juga sama. Alhamdulillah Kementerian Agama mendapatkan berkah, ya. Kita bersyukur, ya, Kementerian Agama mendapatkan, kita semuanya ya berdoa. Alhamdulillah. Seumur hidup Indonesia tidak pernah ongkos haji itu naik turun, baru kali ini turun. Padahal Bapak Ibu, kami baru pulang dari Tanah Suci juga. Pajak di Tanah Suci itu di Mekah itu semakin tinggi. Ya. Kemudian juga bahan-bahan penyempurnaan ibadah haji juga makin naik. Tapi kok bisa turun? Bahkan bantuan dari BPKH itu juga turun. Tahun lalu 40%, sekarang ini kurang dari 40%. Tapi kok bisa turun? Ya, tidak boleh kita riak Bapak Ibu sekalian. Itu perjuangan teman-teman, itu bukan saya lah. Saya hanya tanda tanganin aja. Bapak Ibu sekalian, jadi kembali lagi bahwa haji itu betul-betul luar biasa. Maka itu saya mohon betul Bapak Ibu sekalian, jamaah haji tahun ini betul-betul niatkan, inilah haji yang paling istimewa kita. Kabupaten Bantaing, Sulawesi Selatan harus menunggu 48 tahun baru bisa haji. Jadi kalau 60 tahun haji tahun ini, harus menunggu 48 tahun akan datang, lebih 100 tahun baru bisa lagi naik haji. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, sekalipun satu kali haji, asal hajinya mabrur itu lebih penting daripada berkali-kali haji tapi hajinya tidak mabrur. Nabi Muhammad SAW hanya satu kali haji. Tidak berkali-kali. Umrahnya iya. Karena itu juga jangan kita terlalu ambisi haji berkali-kali. Beri kesempatan kepada teman-teman kita yang belum. Kalau mau umrah 7 kali itu sama pahalanya dengan haji biasa. Tetapi ada hadis Nabi juga, ya. Haji akbar itu sama pahalanya dengan 7 kali haji biasa. Subhanallah. Saya mohon kepada kita semua, apapun jabatan kita,
Ya, sekalipun petugas haji, sekalipun pegawai Kementerian Agama, niatkan kali ini tidak ada embel-embel apapun selain hanya untuk haji. Fokus untuk haji, ya Allah, pingin haji mabrur. Maka itu jangan hanya mabrur hajinya 1 tahun, menjauhi dosa 1 tahun, tapi tahun kedua, tahun ketiga, kambuh lagi. Maka itu tanggung jawab kita di Kementerian Agama. Bagaimana merawat kemakbruran haji, karena kasihan teman-teman kita susah untuk haji ulang. Maka itu Bapak Ibu ikuti betul ya perkembangan yang kita lakukan bersama nanti BPH ya. Bagaimana merawat kemakbruran haji sehingga manasik nanti akan datang bukan hanya manasik prahaji, tapi ada manasik pasca haji. Bagaimana merawat kemakbruran haji? Apa yang dimaksud manasik? Dari akar kata nasakah, nusuk, manasikon, yaitu orang yang membimbing untuk beribadah secara maksimum, itu namanya manasik. Jadi manasik jangan hanya pada saat prahaji, pasca haji pun juga harus ada manasik. Apa yang harus kita lakukan untuk memulihkan kembali kemakbruran haji? Redup-redup pahala puasa kemakbruran haji kita, kinclongkan kembali dengan memperbanyak istighfar, maka kinclong lagi kemakbruran haji kita. Tidak perlu haji lagi, tetapi kinclongkan, bikin cerah kembali dirinya dengan cara melakukan berbagai macam hal. Bersyukurlah Bapak Ibu, Indonesia bisa menunaikan ibadah haji seperti sekarang. Bayangkan pada tahun 1937 sampai 1948, 11 tahun lamanya pada masa Perang Dunia Kedua, ketika Belanda bercokol di tanah air kita ini, kita tidak boleh menunaikan ibadah haji. Dilarang keras oleh Belanda. Kenapa? Karena setiap kali pulang dari jamaah haji, para jamaah haji itu berfungsi sebagai pemberontak terhadap pemerintahan Belanda. Diteliti, maka diutuslah Profesor Dr. Snop Hurgronje melalui instruksi gurunya yang namanya Profesor Dr. Salomon Keizer, ya penasehat Hindi Belanda di Asia Tenggara. Dia nggak pernah ke Indonesia, tapi pasti bahasa Indonesia, termasuk menerjemahkan I'anatul Talibin, kitab fikih di pesantren yang bermazhab Syafi'i itu. Karena mereka menganggap mazhab Syafi'i harus dilestarikan di Indonesia, karena itu mengedepankan paternalistik dan patriarkal. Apa yang dimaksud patriarki Bapak Ibu sekalian? Tidak perlu menundukkan satu Indonesia, tundukkan raja-rajanya. Apa kata rajanya? Maka itu kata rakyatnya. Dan tidak perlu menundukkan perempuan. Apa kata laki-laki? Itu adalah kata perempuan. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat patriarki. Nah, mazhab Syafi'i dianggap oleh beliau, mereka sebagai mazhab yang mendukung patriarkal dan paternalistik. Saya nggak tahu apakah pendapat ini benar atau salah, tetapi itu alasannya. Maka itu fi dilalil Quran dan hukum fikih-fikih yang bermazhab lain tidak boleh masuk di Indonesia, termasuk tafsir Sayyid Qutb. Belakangan baru bisa beredar tuh. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sejarah haji juga perlu Bapak Ibu tahu, sejarah politik Hindia Belanda tentang haji. Jadi kalau ada usaha untuk mempersulit jamaah haji, itu persis seperti yang dilakukan oleh Belanda pada waktu itu. Nah, kita negara merdeka, maka kita bersyukur Pak Prabowo sekarang ini. Saya baru pisah kemarin Bapak Ibu, kami ikut juga menyertai perjalanannya ke luar negeri. Saya nggak tahu kenapa saya juga ikut, tapi memang ada MOU di kita tanda tangani. Sepanjang jalan makan pagi, makan siang, makan malam, kita diskusi. Dan di situ kelihatan bahwa semangat Pak Prabowo untuk memberikan pelayanan terhadap warga bangsa Indonesia, ya, tanpa membedakan agama apapun, etnik manapun, tapi tentu terutama umat Islam sebagai terbesar jumlahnya, fasilitas perhajian itu betul-betul mendapatkan perhatian khusus. Iya, tapi dulu memang tahun 2020 sampai 2021 kita juga 2 tahun tidak memberangkatkan jamaah haji karena COVID ya Bapak sekalian. Nah, tentu doa kita semoga tidak ada pandemi yang datang tiba-tiba yang bisa merubah kalender kita. Tapi insya Allah kami
baru pulang juga dari Tanah Suci, rapat koordinasi di situ bersama dengan Pak Dirjen, staf khusus dan teman-teman yang lain. Alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang positif. Saya ingin menyampaikan sedikit saja karena ada sesuatu yang tidak boleh kita publikasi Bapak Ibu. Tapi akhirnya juga saya sebutkan ini. Negara lain Bapak Ibu, umur 70 tahun ke atas hanya diberi kesempatan untuk 7% pendaftarnya. Dan maksimum orang 90 tahun, kalau orang sudah lewat 90 tahun, nggak boleh lagi ke Tanah Suci. Tapi melalui lobi-lobi. Saya berjumpa langsung dengan Menteri Kesehatan Saudi Arabia. Saya berkali-kali menjumpai Menteri Haji dan juga sampai ke tingkat penasehat raja. Karena saya sangat beruntung Bapak Ibu sekalian. MBS, ya, putranya Raja Salman membuat yayasan. Yayasan ini sangat penting karena itu bantuan-bantuan luar negerinya pun juga ikut disuarakan oleh pengurus yayasan ini. Satu-satunya yang bukan orang Arab saya ya. Saya di Amerika Bapak Ibu, ditelepon. Saya pikir siapa yang nelpon pakai bahasa Arab. Where are you? Di mana? Anda di mana Anda? Ana di Amerika. Dia rubah bahasa Inggris. I'm in America. Nah, dia minta saya menjadi advisor, semacam penasehat yayasan itu. Why me? Kenapa saya? Ya, akhirnya ditunjuk sebagai 7 orang dan 1 diantaranya orang Indonesia menjadi advisornya, penasehatnya. Dan di situ lingkungan raja Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah, jadi ada jalur komunikasi kami langsung dengan raja. Dan satu-satunya mungkin di negara lain tidak ada yang diberikan kesempatan berhaji di atas 90 tahun hanya Indonesia Bapak Ibu. Langsung di WA, masih ada tuh WA-nya di handphone saya. Tapi itu jangan disampaikan ke teman-teman negara lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah pentingnya lobby. Dan siapa yang melobi itu juga penting. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur menjadi orang Indonesia. Setiap tahun kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah Saudi Arabia. 1/5 jamaah haji di dunia adalah dari Indonesia, terbesar di dunia Bapak. Tetapi tingkat pelanggaran yang paling sedikit para jamaah haji adalah Indonesia. Saya juga berkesempatan keliling penjara Bapak Ibu, di penjara-penjara di Saudi Arabia dalam kapasitas saya sebagai kelompok ahli Badan Penanggulangan Teroris BNPT. Jadi satu waktu kami keliling, saya cari orang Indonesia di penjara-penjara di Saudi Arabia. Saya tidak temukan orang Indonesia. Saya tanya kepada sipirnya, kok kenapa orang Indonesia saya tidak jumpai di penjara Madinah dan di Jeddah juga ya? Iya, ini aneh katanya. Itu jenderal tuh, aneh. Warga negara asing yang paling padat di Mekah, Saudi Arabia adalah Indonesia. Bahkan menyebut angka kurang lebih 2 juta. Ya. Tetapi yang paling sedikit masuk penjara ini adalah orang Indonesia. Berarti tingkat pelanggaran pidana, pelanggaran sosial di sana itu Indonesia paling kecil. Yang lainnya memang maaf kalau saya sebutkan negaranya, misalnya Pakistan, Mesir, banyak sekali di situ itu. Tapi saya cari orang Indonesia itu nggak ketemu. Maka itu orang Indonesia dianggap sebagai jamaah haji yang paling tertib. Makanya itu mereka menganggap contohilah Indonesia. Negara-negara lain banyak belajar tentang haji seperti jamaah haji negara-negara Afrika. Datang ke Indonesia belajar bagaimana pengelolaan ibadah haji, kok bisa tertib seperti itu. Ya. Saya kira ini adalah kesadaran universal. Ini karena budaya Indonesia ini adalah budaya maritim. Maritim itu beda dengan
continental culture. Budaya kontinental negara daratan itu, Bapak Ibu, dalam antropologi, budaya kontinental itu stratifikasi sosialnya, struktur sosial itu bertingkat-tingkat. Raja, ya, kemudian raja kedua, raja ketiga. Jadi ada 12 struktur pada masa Nabi. Jadi Rasulullah diutus dalam masyarakat yang memiliki kasta 12. India cuma 4 kastanya, repot. Nabi menghadapi 12 kasta pada waktu itu. Dan dijadikan cuma 1 kasta. Ya, maka itu kasta tunggal itu adalah disebut dengan umat. Jadi kabilah dirubah menjadi umat. Sya'bon dirubah menjadi umat. Hizbon dirubah menjadi umat. Ya, kemudian juga Syiah dirubah menjadi umat. Golongan, ya kan. Kemudian Hizbon dirubah jadi umat, Qaumun dirubah menjadi umat. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kuntum khair ummat. Ya. Jadi al-ummah di sini adalah suatu komunitas yang diikat oleh rasa cinta yang sangat dalam. Maka ummah itu kan bahasa Hebrew, bahkan bukan bahasa Arab asli. Itu bahasa Ibrani, bahasa Hebrew dipinjam menjadi bahasa Arab untuk memberikan merek terhadap ibu, maka itu ibu itu disebut ummi, itu bahasa Hebrew. Artinya ummi, cinta sejati. Pemilik cinta paling sejati adalah ibu. Tidak ada lagi air mata tengah malam yang mengucur kalau ibu itu sudah wafat. Bapak tidak seperti ibu. Maka itu ummi. Dari akar kata yang sama muncul amamah, keterdepanan. Imam, pemimpin berwibawa. Makmum, rakyat yang santun. Imamah, konsep yang mengatur antara imam dan makmum, undang-undang itu. Itulah nanti disebut dengan ummah. Jadi hilang kabilah, hilang hizbon, ya, hilang sya'bon, hilang qaumun, hilang syi'an. Yang muncul adalah ummah. Ya, kuntum khaira ummah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita harapkan melalui jamaah haji. Semoga rukun iman, rukun Islam yang kelima ini insya Allah akan menyempurnakan keislaman dan keimanan kita, Bapak Ibu. Iya, insya Allah tahun ini, besok ini kita akan mendapatkan haji akbar. Apa keutamaan haji akbar dalam hadis Nabi, Bapak Ibu sekalian? Keutamaannya, walaupun riwayatnya saya belum cek, nanti saya akan kembali, saya akan takhrij, meneliti hadis ini, tingkat validitasnya, kesahihannya. Saya temukan dalam kitab-kitab kuning, 70 kali lebih utama, ya, 70 haji biasa untuk bisa menyamai dengan haji akbar ini. Jadi kalau besok ibu haji sama dengan 70 kali haji. Ya. Inilah kekasihnya Allah diundang haji pada tahun ini. Yang kedua, doanya diijabah, Bapak. Maka itu saya ingatkan nanti kalau sudah sampai ke tanah suci, jangan egois. Apa maksudnya jangan egois? Ini sambutan panjang ini. Tambah ya Bu ya. Satu saat Rasulullah nguping, ada sahabatnya berdoa dari tadi, panjang sekali doanya, sampai dia tutup, ditegur, hei ya fulan, kalau kamu berdoa jangan egois. Maksudnya apa? Dari tadi saya dengar kamu berdoa, yang didoakan dirinya, keluarganya, enggak pernah mendoakan yang lain, itu egois. Lalu diajari berdoa, berdoa seperti ini, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat birabbil alamin. Ini doa ini wajib dibaca oleh khatib pada khutbah kedua. Menurut Imam Syafi'i, kalau ini enggak dibaca, batal Jumatnya orang itu. Ya Allah, ampunilah muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Jadi
Jangan mendoakan dirinya sendiri, doakan bangsanya, negeri kita ini, Bapak Ibu. Doakan Palestina juga, itu kan saudara kita juga. Yang didolimi oleh tetangganya, yang kita kenal itu. Israel. Jadi doakan semua penderitaan yang dialami secara global umat Islam itu. Saya mohon betul ini Bapak, karena doa ibu Bapak dalam Haji Mabrur, Haji Akbar ini akan diijabah. Mudah-mudahan doa Bapak Ibu. Ada riwayat doa yang dipanjatkan oleh 40 orang ke atas, jangan khawatir untuk tidak diijabah Allah. Ini hampir 4 juta nanti akan muktamar di Padang Arafah. Kalau serentak mendoakan Palestina, insya Allah Tuhan akan memberikan keutamaan Palestina, dan pendalimnya nanti akan diberikan sesuatu, nggak tahu apa. Jangan mendoakan negara lain binasa Bapak Ibu. Ingat hadis Nabi, tidak pernah keluar doa dari mulutnya Rasulullah membinasakan orang, membinasakan bangsa. Allahumma hdi qaumi, ya Allah ampunilah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Kan malaikat, mau nggak saya balaskan penderitaanmu? Nabi mengungsi ke Taif, dikejar, dihadang oleh preman Taif, dilempari batu, diusir, berdarah tumitnya Rasulullah. Datang malaikat penjaga gunung Taif, mau nggak saya balaskan penderitaanmu ya Rasulullah? No, jangan. Jangan lakukan itu. Umatku melakukan itu karena dia tidak tahu siapa aku. Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma ya Allah, Allahumma hdi qaum. Ya Allah ampuni kaumku, dia melakukan itu. Kenapa? Karena la ya'lamu, dia tidak tahu siapa aku. Malaikat pun kagum. Jadi kalau kita didalimi orang lalu kita memaafkan orang itu, maka Allah yang akan menilai itu suatu prestasi. Ya. Kalau kita difitnah orang, maafin, itu urusannya dengan Tuhan. Jangan ada dendam di antara kita. Ya. Barang siapa yang rajin memaafkan akan mudah dimaafkan. Apa kita nggak punya dosa? Banyak dosa kita kan. Kalau kita pelit memaafkan orang lain, Allah pun juga pelit memaafkan kita. Rajin kita memaafkan saudara sendiri, Allah pun juga rajin memaafkan dosa kita. Saya mohon kita semua, para jamaah haji, petugas haji, kita semuanya kembali haji mabrur setelah menunaikan haji akbar. Insya Allah kita akan menjadi manusia baru. Ya, manusia baru betul-betul menampilkan penampilan yang perspektif untuk kejayaan umat dan bangsa kita akan datang. Bapak Ibu sekalian, terlalu panjang sebuah sambutan ini. Ya, saya akan mengakhiri ya bahwa teman-teman, terutama para petugas, saya mohon betul, ya, keputusan Menteri Agama Saudi Arabia hanya 1% petugasnya. Maka itu kita hanya tes, kemarin yang lulus itu hanya 1%. Kita lobby, termasuk saya teleponan WA Menteri Haji, dibalas bahwa ya khusus untuk Indonesia maka diberikan ya 2 kali lipat pembimbing yang telah ditetapkan oleh negara lain. Tadinya 2.100 orang Bapak Ibu sekalian, maka sekarang pembimbing dimungkinkan kita untuk bertambah 4.200 lebih. Tapi ini kita belum tentu penuhi semuanya karena ini adalah masalah pembiayaan, ya, masalah efektivitas dan seterusnya. Hanya saya mohon kepada para pembimbing, para petugas, ini adalah tanggung jawab. Saya ingin menekankan kepada para pembimbing, petugas, jangan sampai justru jamaah yang mengurus para pengurus haji. Seharusnya melayani haji, malah dia yang dilayani oleh jamaah haji. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau memang tidak sanggup untuk menjadi pelayan pembimbing haji, nggak usah terlalu maksakan diri, pakai memo macam-macam. Padahal umurnya sudah hampir 80 tahun, pakai tongkat, bagaimana bisa mengangkat mayat? Bagaimana bisa mengobati? Bagaimana bisa menyelesaikan? Nah, maka itu pembimbing mohon nanti kualifikasi tertentu memang kita batasi dari segi umur Bapak Ibu.
Dan saya mohon pengertiannya, karena tugas kita adalah untuk menyukseskan para hujjaj. Kami juga tidak mohon tambahan kuota haji Bapak Ibu, demi untuk memberikan kenyamanan para jamaah haji kita yang sah. Kalau kami minta mungkin juga bisa dipenuhi, tetapi apa artinya dapat tambahan 20.000 misalnya, tapi sudah nggak ada lagi tempat di Mina, di Arafah, di hotel-hotel. Akibatnya apa? Nanti khawatir mereka akan menyerbu kemahnya orang, menyerbu busnya orang, menyerbu makanannya orang. Akhirnya muncul di media macam-macam. Kami sudah berusaha untuk semaksimal mungkin Bapak Ibu untuk memberikan pelayanan yang terbaik sekalipun biaya murah. Tetapi faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau Anda sudah melakukan optimalisasi perjuangan, serahkan dirinya kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Bapak Ibu semua, kami tidak akan membeda-bedakan siapapun. Ini saya doktrinkan betul kepada pegawai Kementerian Agama. Jangan memilih-milih buluh untuk ditolong. Wah, itu bukan golongan saya. No. Bapak Ibu sekalian, kalau kami mendengarkan itu, ada semacam penelantaran jamaah karena bukan kelompoknya, bisa dipastikan tidak akan pernah dipakai lagi di akan datang. Saya mohon betul, ya, enggak ada lagi golongan-golongan apapun. Semua adalah tamu Allah, duyufullah, duyufur rahman. Mari Bapak Ibu sekalian, kalau jamaah haji dapat pahala 10, maka petugas hajinya bisa 20 kali. Sementara jamaah hajinya sudah istirahat tidur, tetapi para petugas haji masih berpanas-panasan untuk mengurus jamaah di tempat yang lain. Ini yang kita harapkan. Jadi sekali lagi saya titip betul, belum tentu akan menjadi petugas haji akan datang. Belum tentu akan diberi kesempatan seperti ini. Maksimumkan perjuangan pertolongannya kepada para jamaah, maka insya Allah Allah pun juga maha penolong. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Dan untuk itu mari kita mohon kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di seluruh Indonesia di sini hadir Bapak Ibu sekalian. Sebentar lagi akan ada penghargaan. Doa yang berjamaah kami perlukan agar semoga pelaksanaan pelaksanaan haji ini berjalan lancar tanpa kekurangan. Dan juga kalau misalnya Bapak Ibu menemukan kelemahan kekurangan, terimalah itu sebagai suatu kehilapan kami, dan kami minta maaf. Seluruh kekurangan pelaksanaan ibadah haji yang akan datang, tanggung jawabnya adalah Menteri Agama. Saya yang bertanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Karena itu apapun yang terjadi, taruhannya saya ingin betul-betul memaksimumkan pelaksanaan ibadah haji ini, supaya nanti pelaksanaan ibadah haji akan datang oleh BPH itu ada semacam patronnya. Kami juga akan mewariskan sebuah buku besar yang belum pernah terjadi selama ini. Buku besar haji mulai dari A sampai Z-nya, sampai mikro pendanaannya itu. Jadi siapapun pelaksana haji akan datang, tinggal buka kitab sucinya haji. A sampai Z ada di situ. Dan ini belum pernah terjadi, supaya nanti jangan bingung. Siapapun pelaksananya, panitianya, tinggal mengikuti buku besar itu. Hanya ada perubahannya sedikit-sedikit. Karena itu kalau Bapak Ibu menemukan kekurangan, kelemahan, mohon pengertian Bapak Ibu. Kami sudah mengusahakan yang terbaik, tapi kemampuan kami hanya manusia biasa, bukan malaikat. Mohon maaf sebelum kejadian itu. Tapi inilah harapan kami. Dan untuk itu mari kita bersama-sama membaca doa. Induknya doa adalah surah Al-Fatihah. Semoga hari ini Allah mengabulkan doa kita bersama. على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.